sosok yang mulia untuk paket komplit lah kalau untuk kita di bubble ini yang mulia. Kami sangat berharap betul ilmu yang mulia bisa kita terapkan di sini. Bahagiakan masyarakat yang memerlukan pelayan dari kita. Membahagiakan masyarakat itulah kepuasan dari diri kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan kembali lagi di YouTube PA Mentok. Hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan sosok tamu bagi kami, ayah kami, pembimbing kami, mentor kami yang memang susah untuk mencari waktu beliau untuk hadir ke sini, memang kesibukan, dan alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini dalam rangka pembinaan, yaitu Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Ayanda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Selamat datang Yang Mulia ini di Pengadilan Agama Mentok. Terima kasih atas sambutannya di Pengadilan Agama Mentok. Oh ya, Pemerian, ini sebagai info saja, alhamdulillah happy anniversary Yang Mulia. Ke-35 tahun. Iya. Ini suatu perjalanan panjang sebuah keluarga yang menurut kami ini suatu inspirasi Yang Mulia. Karena saya yakin tidak mudah untuk melewati jangka waktu 35 tahun, suka duka pasti sudah terlewati. Ini gimana Yang Mulia? Sebelum kita masuk kepada perkenalan segala macam kesan-kesan 35 tahun menjalani rumah tangga kayak itu. Ya. Yang mudah-mudahan kami yang muda-muda ini bisa belajar Yang Mulia kayak. Ya. Terima kasih. Ya. Perjalanan cukup lama, 35 tahun. 35 tahun. Dan alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Tentunya ada suka dan duka. Yep. Tetapi karena komitmen bersama untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia, maka kita bersama-sama dapat melewatinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Jadi menerima segala apa adanya dengan penuh kekurangan dan kelebihannya. Itu dia. Ini yang sulit sekali ya. Kebanyakan datang ke pengadilan agama nggak bisa menerima kekurangan masing-masing, kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi resepnya menjaga komitmen, menerima kekurangan masing-masing, saling menjaga Yang Mulia, seperti itu. Sebetulnya ada beberapa patokan ya. Pertama kita yang kami laksanakan itu warnai rumah tangga itu dengan nuansa agama. Itu dia. Jadi semua diukur dengan itu agama, dibolehkan atau tidak. Kalau tidak jangan dilakukan. Kemudian saling menghormati satu dengan yang lain. Suami sebagai yang kakaan harus bisa menghormati, bisa mendidik, menyayangi kepada adiknya, yaitu istri sebagai yang lebih muda tentunya menghormati kepada dari saling menghormati. Kemudian juga saling memperbaiki diri atas segala kekurangan dan menerima masukan dari pasangannya. Itu kalau ditegakkan dalam rumah tangga kita, insya Allah kita bisa melewati suka dan duka kita. Ini Pak Morian, ini tip menjalani rumah tangga. Kita banyak belajar dari Anda ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak beliau. Sampai detik ini 35 tahun. Kalau saya baru separuh Yang Mulia. Baru separuh perjalanan Yang Mulia. Saya doakan semuanya bisa melewatinya dengan amin. Tetap sakinah, mawaddah dan rahmah. Oke, amin. Terima kasih Yang Mulia. Jangan mudah-mudahan kami suatu saat bisa mengulangi lagi tayangan kita ini, bisa belajar kembali dan mengingat kembali nasihat ini. Ya. Kalau udah bicara masalah pengalaman, nasihat Yang Mulia ini sangat berarti. Kalau kita bicara konsep tentu nggak jelas kalau ini pengalaman 35 tahun yang diungkapkan. Oke Yang Mulia, sebelumnya cerita singkat Yang Mulia ini biografi lah semacam itu. Yang Mulia aslinya mana ini Yang Mulia?
Terima kasih. Asli saya dari Rembang, Rembang, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ini. Itu dilahirkan di sana ada Ibu Kartini. Wah, kota pahlawan ya. Pahlawan. Kemudian kuliahnya di Jogja, IAIN Jogja, UIN Jogja. Nah, kemudian pada tahun 89 kami diterima sebagai calon pegawai negeri, calon hakim. Tahun 89. Berarti tahun 89 itu dibuka langsung formasi Capek Cakim. Ya, Capek Cakim ya. Dan itu di bawah Mahkamah Agung atau masih Kemenak? Di bawah Kemenak. Bawah Kemenak berarti ya, masih Kemenak. Karena bersatu dengan Mahkamah Agung 2004 yang ya. Berarti bisa merasakan NIP 150 kalau gitu ya. Oh ya. Kemenak ya kan? Iya. Alhamdulillah dinikmati, kemudian dijalani, semuanya berjalan dengan baik. Jadi tugas pertama di mana ya Mulia? Tugas pertama kami melaksanakannya di Pengadilan Agama Sibolga. Di Sumatera Utara. Oh. Ya, di ujung Sumatera Barat sana. Iya. Di bagian barat. Jadi tugas pertama di Sibolga, masuk tanah Batak istilahnya gitu ya. Kita Jawa masuk tanah Batak. Kesannya gimana yang Mulia? Awalnya istilahnya gimana dimasuk? Ada hal-hal agak atau gimana, biasa-biasa saja guys? Ya, awalnya memang karena tempat yang baru, baru, maka kita penuh kekhawatiran. Tetapi begitu dijalani semuanya sama saja. Nah, ini Indonesia. Betul. Nah, dan kita semuanya adalah bersaudara. Betul. Makanya kita langsung terjun ke masyarakat di mana kita tempat tunggal, dan kemudian kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sudah itu saja. Ya, konsepnya kita bisa berbaur ya. Nah, berbaur dengan masyarakat ketika kita di tempat tinggal kita. Kemudian kita itikad baik melaksanakan tugas dimanapun kita ditugaskan. Oke. Berarti Sibolga ya Mulia. Sibolga berapa lama di sana kira-kira? Sekitar 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Di satu tempat? Iya. Di Sibolga ini 9 tahun? Iya, capeknya sekitar 2 tahun ya. Kemudian di situ Cakim, kemudian diusulkan Hakim juga di situ. Sampai di situ. Jadi capek kemudian hakimnya di situ. Iya. 9 tahun. Kemudian baru di SK datang sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Gunung Sitoli, Nias. Masih di Sumatera Utara. Masih Sumatera Utara. Tentu kalau kita orang Jawa ya bercita-cita pulang ke tanah Jawa ya. Iya. Tapi di Nias berapa tahun? Di Nias sekitar 4 tahun. Berarti total di Sumatera Utara berapa yang melihat tugas? Dari Nias kemudian di Simalungun, ketua Simalungun. Ya, jadi totalnya hampir 17 tahun lah, 16 tahun sekian bulan. Wow, lama. Ya. Berarti lengkap karir di sana ya. Dari capek, hakim, wakil sampai ketua. Dan konon katanya pernah menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Iya, setelah sekian tahun lamanya, kemudian ditugaskan lagi di Sumatera Utara, tetapi dalam posisi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Lengkap sudah ya Mulia, perjalanan lengkap sudah. Lembaran perjalanan karir di tanah Batak, tanah Sumatera Utara lengkap, sangat lengkap sekali ya Mulia. Oke, baik ya Mulia. Saya ingin menanyakan gini ya Mulia. Kan menjadi hakim ini dari tahun 89 lah ya Mulia. Kemudian berpindah-pindah tempat walaupun lebih lamanya di Sumatera Utara. Ada kesan-kesan yang Mulia. Gimana? Maksud saya gini, sebagai guide sebenarnya ke depan untuk generasi selanjutnya, menjadi hakim itu mudah nggak kayak gitu yang Mulia? Iya. Kalau menurut saya, pertama kita bekerja dengan itikat baik, kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, hindari kesalahan sedikit apapun, dan kemudian patuhi, kita taat pada aturan. Kemudian terus kita belajar untuk mengasah diri kita sebagai pengadil. Bagaimana kita melayani layanan hukum kepada masyarakat, apa yang diinginkan, keadilan itu kita pikirkan dengan jauh-jauh, dan kemudian terakhir kalau kita sudah istihad, maka kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah, bahwa inilah
hasil dari pemikiran kami dan pendapat kami. Akhirnya kita mencari atau ingin mendapatkan ridho dari Allah. Dengan demikian insya Allah apa yang kita berikan keadilan kepada masyarakat insya Allah dapat dirasakan oleh masyarakat. Oke. Ini kategori dalam kategori hakim wakil Tuhan di bumi itu yang memang harus dipedomani seperti apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia tadi seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Siap. Ini ya sebagai pengalaman aja. Iya Yang Mulia. Kami memang menggali Yang Mulia ini dalam sesi ini kami ingin menggali pengalaman Yang Mulia dan kami ingin menjadikan ini satu semacam rujukan Yang Mulia. Yang kami muda-muda ini kan perlu istilahnya figur Yang Mulia kan. Ya kebetulan Yang Mulia juga memang sudah senior 35 tahun sampai detik. Berarti usia pernikahan sama karir sama Yang Mulia ya? Sama ya. Mau menikah, sebelum menikah SK sudah datang. SK sudah datang. Begitu SK datang, pernikahan dipercepat. Oh gitu. Gimana nih kisahnya Yang Mulia? Kok bisa dipercepat sebelumnya pernikahan dia kayak itu? Jadi ada kalau orang dulu keluarga di Jawa itu termasuk keluarga saya, keluarga dari istri. Ketika SK sudah datang, ini di Sibulga. Sibulga itu mana? Ini tempatnya di ujung Sumatera, kan gitu kan? Oh gitu, ya. Sepakat kedua keluarga jangan sampai berangkat sebelum menikah dulu. Oh gitu. Memang sebelumnya sudah ada janji mau menikah nih. Oh sudah lamaran nih. Oh gitu. Berarti dari janji sebelumnya untuk menikah berarti dipercepat. Gara-gara SK. Gara-gara SK. Dan alhamdulillah berkat mungkin pikiran orang-orang tua kita, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Oke. Ibu asli mana Yang Mulia? Sama dari Rembang. Dari Rembang juga. Jadi selisih rumah aja. Oh satu kampung berarti. Satu kampung. Cuma tidak pernah jumpa. Karena saya kuliah di Jogja, kemudian begitu saya sudah selesai, saya kembali ke Rembang, istri sudah di pondok pesantren. Oh gitu. Jadi tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ya memang tidak ada proses pacaran yang mulai zaman itu ya. Ada juga ya. Kirain nggak ada. Kami tidak tidak seperti ya kayak orang sekarang yang mulai kan kita zaman dulu masih adat istiadat apalagi santri yang mulai beda gitu. Komunikasi ada tetapi komunikasi zaman dulu. Berarti kalau mudik enak nih yang mulai satu paket berarti ya. Satu paket ke tempat Rembang. Iya. Begitu datang ke keluarga satu ya sudah keluarga semuanya. Semuanya bisa iya. Apalagi satu kampung yang Mulia biasa kan masih ada ikatan keluarga juga masih sama segala macam. Berarti ibu ikut terus ya Mulia? Sejak menikah hanya saya tinggal 2 bulan. 2 bulan karena SK baru, kemudian begitu setelah pendidikan hakim di Puncak ya dulu. Kemudian setelah itu ikut kami ke Sibulga. Sampai sekarang tidak pernah ditinggal-tinggal. Artinya diajak terus ya Mulia? Diajak terus, mendampingi terus. Bahwa di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan hebat di balik laki-laki itu. Keberhasilan laki-laki itu biasanya didukung oleh perempuan, sosok perempuan di belakang. Menurut Yang Mulia ini Yang Mulia, biar kami juga bisa belajar ini ya, biar bisa menjadi guide juga bagi istri-istri hakim juga Yang Mulia kayak gitu. Sosok ibu ketika misal tentu dalam karir Yang Mulia kita kadang kita bicara ada turun naik Yang Mulia, fase-fase kita di mana kita ada turun naik segala macamnya. Pernah Yang Mulia mengalami proses ini Yang Mulia? Maksud saya ya ketika kita merasa ya manusiawi lah Yang Mulia, turun dan naik segala macam, dan bagaimana peran istri sebagaimana menguatkan itu. Ada kisah mungkin bisa di-sharing Yang Mulia? Kalau berkenan ya Yang Mulia, kalau berkenan. Intinya istri banyak berperan di dalam karir saya. Masukan-masukannya sangat berarti dan kemudian membawa semangat kami dalam melaksanakan tugas. Itu yang intinya. Banyak yang tidak perlu kami ceritakan, tetapi intinya bahwa banyak masukan-masukan yang memberikan semangat bagi saya untuk karir saya dan menjalani sebagai hakim sampai sekarang. Iya Yang Mulia. Walaupun istilahnya gini Yang Mulia,
nanti di belakang sini saja nanti kita cerita biar kami belajar yang mulia. Kalau kita sosok melihat yang sudah yang mulia, bagaimana tangguhnya Habibie yang mulia, ya kan, dengan ilmunya segala. Tapi begitu Ibu Ainun meninggal, begitu rapuh beliau. Begitu juga sosok SBY kan, ya. Kita terlepas bukan politik ini ya mulia, tapi kita melihat sosok hebat balik perempuan di balik itu guys, seperti itu peran. Dan ini yang juga yang mulia rasakan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan yang mulia 35 tahun ini menjadi simbol prasasti bahwa ini buat kami belajar gitu ya. Oke yang mulia. Kalau selama menangani perkara sebelum kita masuk sampai top karir lah di sini yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, selama menangani perkara yang mulia ada misalnya pengalaman berkesan lah yang mulia baik ini atau di tempat mana kayak gitu. Terkait terkesan apa nih? Terkesan misalnya menangani perkara ada yang lucu atau ada yang merasa diingat sampai sekarang kayak gitu ya mulia. Ada yang membekas nggak kira-kira ya mulia? Hampir semuanya biasa saja. Biasa saja ya mulia. Nggak ada yang apa. Cuma memang terkait dengan eksekusi. Eksekusi pada saat saya melaksanakan eksekusi pertama di Nias di Brimstone. Ya, karena baru pengalaman pertama di sana ketua, dan sebelum melaksanakan eksekusi kami melaksanakan simulasi terlebih dahulu. Petugas-petugas kami adakan simulasi untuk melaksanakan eksekusi real berarti ini berarti. Eksekusi real. Jadi dari situlah kami punya pengalaman dan kemudian alhamdulillah eksekusi itu berjalan dengan ya memang eksekusi bukan hal yang mudah yang mulia. Apalagi pimpinan ya mahkota pimpinan, mahkota ketua kayak gitu. Ini kaitannya dengan bahwa petugas panitera itu juga belum pernah. Jadi masih pengalaman pertama semua yang mulia. Jadi bagaimana perjalanan atau melaksanakan eksekusi nanti berjalan lancar sesuai dengan hukum acara. Kemudian sebelumnya itu kita adakan simulasi di kantor. Berarti harus persiapan matang ini. Memang harus dipikirkan. Kalau ini ada pelantikan dan sebagainya biasanya ada gladi. Ini gladi lah sehingga dia tidak canggung lagi di dalam pelaksanaan eksekusi. Betul. Notabene di situ banyak masyarakat, kemudian ada keamanan dan sebagainya, sehingga dia sudah siap mental, pede dalam melaksanakan eksekusi. Dan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Oke yang mulia, ini terkait karir yang mulia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mulia. Berarti tugas di Bangka ini yang pertama yang mulia. Yang sebagai ketua sudah 2 kali. Sebagai ketua. Berarti kalau masuk tanah Bangka berarti baru sekali ini. Baru sekali ini. Oke yang mulia. Gini yang mulia. Goal apa yang ingin kita capai khususnya di wilayah Babel yang mulia, khususnya dari PTA lah, kami sebagai Satker bawah yang siap melaksanakan istilahnya mimpi PTA, mimpi besar PTA, mimpi kita bersama segala macam. Tentu satu bahwa PTA dan PA Babel ini berprestasi di dalam kinerjanya. PTA juga demikian, terutama ketika saya masuk di sini dapat informasi bahwa Satker yang 5 PTA dan 4 Satker itu belum ada yang berpredikat WBK. Ini salah satu hal yang menjadi hal yang penting yang harus diprogramkan dengan matang untuk 2024, kemudian persiapan 2025. Sehingga yang PTA Bangka Belitung ini yang belum ada meraih WBK itu di tahun 2024 ini kita programkan ada yang sudah meraih WBK. Dan alhamdulillah ketika saya masuk dan saat ini ada 2 yang sudah kita ajukan, kita usulkan, yaitu PA Sungai Liat dan PA Sungai Tanjung Pandan. Oke. Dan alhamdulillah kemarin ada surat yang menyatakan pengumuman bahwa kedua ini juga lolos penilaian administrasi untuk penilaian berikutnya. Mudah-mudahan kita doakan yang 2 ini dua-duanya dapat meraih WBK di tahun 2024. Amin ya mulia. Dan kemudian yang lain
PTA, PA Mentok, PA Pangkal Pinang. Ini mudah-mudahan juga bisa menyusul di tahun 2020. Siap yang mulia. Nanti tentunya adalah persiapan hari ini akan menentukan hasil yang akan kita raih. Oleh karena itu kita terus menghimbau untuk melaksanakan pembangunan zona integritas ini dengan konsisten dengan sebaik-baiknya untuk persiapan di tahun 2025. Oke. Kalau upaya apa ini yang mulia biar kita dalam artian pendampingan, karena saya membaca track record yang mulia pernah di mana yang mulia, pernah WBK Gorontalo yang mulia. Artinya kan pengalaman yang mulia, pernah meraih WBK yang mulia, juga memang asesor yang mulia ya, asesor juga yang mulia. Ya, memang bagi kami yang mulia sosok yang mulia untuk paket komplit lah kalau untuk kita di bubble ini yang mulia. Kami sangat berharap betul ilmu yang mulia bisa kita terapkan di sini. Kiat-kiat yang mulia, strategi apa yang akan kita capai melalui untuk WBK ini yang mulia? Untuk PTA Bangka Belitung dan PA-PA internal PTA mulai dari awal kita sudah melakukan komitmen bersama. Komitmen ini mulai dari top management sampai bawah. Semuanya harus satu kata, satu visi, satu misi untuk melakukan pembangunan zona integritas ini. Kemudian kita terapkan atau kita bawa teman-teman itu untuk merubah mindset kita. Ya, betul. Mindset yang biasa-biasa, tetapi kita rubah untuk berkinerja lebih baik, yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat. Tentunya adalah dengan integritas yang tinggi di dalam memberikan layanan. Kemudian di PTA itu kami upayakan setiap minggu hari Senin itu setiap area itu mempresentasikan area masing-masing. Oh, berarti sejak dini yang mulia artinya kan? Jadi untuk WBK 2025 ini berarti yang mulia? Iya. Oke. Untuk mempersiapkan semua pemahaman semua pemahaman terhadap seluruh area, pemahaman terhadap pembangunan zona integritas itu sudah melekat di seluruh pegawai. Karena dihadiri oleh seluruh pegawai dan didengarkan, dan kemudian area masing-masing melalui koordinatornya mempresentasikan. Dengan secara tidak langsung dia setiap minggu sudah mendengarkan itu, sehingga ketika nanti tes evaluasi atau verifikasi di lapangan sudah siap menghadapi verifikator dan sebagainya. Iya, berarti nggak canggung lagi kan yang mulia, bukan dalam artian sistem kebut semalam. Kemudian juga kita upayakan keterlibatan seluruhnya. Jadi tidak hanya satu orang per orang yang melaksanakan pembangunan zona integritas, tapi seluruh terlibat. Seluruhnya terlibat di dalam upaya pembangunan itu. Ketaatan terhadap aturan juga demikian kita kawal dengan sebaik-baiknya. Dan khusus di PTA Bubble kemarin sudah kita upayakan untuk tidak ada kemungkinan bertemunya antara para pihak dengan pegawai, dengan ada door lock system namanya. Jadi pintu tertutup secara otomatis. Orang lain yang tidak tahu punya kepentingan, tidak punya kepentingan, nggak bisa masuk. Kecuali dibukakan oleh petugas. Siap, yang mulia. Kami merasakan itu yang mulia. Ketika kami datang ke VDA, saya sudah merasakan. Karena kemarin saya biasanya kita masuk dari belakang, yang mulia kan pintu dari belakang segala macam. Oh, nggak bisa lagi karena memang udah steril yang mulia kan. Kita memang harus melalui prosedur di depan, ditanya di PTSP. Dan saya melihat memang sudah berbeda sekali ya mulia, sangat berbeda sekali. Ada perbedaan. Ya, yang saya rasakan ada nuansa WBK. Sangat ya mulia. Auranya udah kelihatan aura WBK-nya. Yang memang ya harus melihat, harus sesuai prosedur kan seperti itu yang mulia. Memang keamanan kita juga memang harus dijaga kan yang mulia. Kami melihat ketika di Mentok ini juga sudah ada aura, mudah-mudahan ya kan untuk 2025 insyaallah
kita Siap, yang mulia. kita upayakan bahwa bentok ini juga salah satu yang kita usulkan. Siap, yang mulia. Karena itu pertama kami sarankan kita harapkan terkait dengan pemenuhan ya dan sebagainya itu dilaksanakan dari sekarang. Siap, itu sesuai dengan Permenpan nomor 90 tahun 2021. Ya. Itu mulai dari sekarang dengan monitoring secara rutin. 3 bulan sekali dimonitoring apa yang kurang dan sebagainya dilengkapi sehingga nanti ketika ada perintah PMPZI penilaian mandiri pembangunan zona integritas kita sudah siap. Nah ya. Ini juga yang mulia terkait dengan PM Mentok, kami mohon bimbingannya yang mulia. Insya Allah. Apa yang mulia terapkan di PTA mungkin ya sistem monep per minggu segala macamnya, per area segala macamnya. Kalau bisa kami juga ditularkan yang mulia. Ada program nanti insya Allah pendampingan. Ada secara daring, ada juga mungkin ada tim yang datang ke sini kemudian melihat dan memberikan masukan-masukan. Ya betul. Sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada kekurangan dan sempurna untuk mempersiapkan diri. Oh ini yang mulia kami keluarga besar Pengadilan Agama Mentok, insya Allah yang mulia siap menyambut kabar baik ini yang mulia. Karena memang kita butuh nahkoda yang mulia kalau ini. Kita jangan sampai istilahnya bergerak sendiri-sendiri karena kita nggak patronnya kan kadang berbeda-beda yang mulia. Apalagi kalau seandainya dari PTA yang mulia, komitmen yang mulia seperti itu, saya yakin yang mulia ke depan dengan seluruh pengalaman yang mulia Babel bisa WBK ya. Amin. Terutama mungkin PTA karena memang auranya saya udah melihat kayak itu. Ya, amin. WBK 2025 siap yang mulia, kami siap mendukung yang mulia. Oke yang mulia. Selain dari WBK ada goal lain yang mulia, target kita untuk di Babel ini? Ya prestasi. Oh iya, prestasi kita triwulan. Jadi kita triwulan ada penilaian dari Mahkamah Agung, dari Iko Badilak. Ini terus kita mengawal untuk tiap-tiap PA dan PTA ini berprestasi. Prestasi kaitannya dengan kinerja. Ya, saya lihat PA sudah mulai meningkat prestasinya dari yang dulu ya, dari triwulan pertama, triwulan kedua sudah melihat ada perbaikan, kenaikan, peningkatan dan sebagainya. Dan ini kami harapkan seluruhnya untuk mengawal, untuk terus kita berusaha penilaian yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga mengharapkan nantinya PA dan atau PTA nanti juga ada perayaan prestasi di Anugerah Mahkamah Agung di tahun 2020. Siap, amin. Karena itu nanti kita seluruhnya untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Amin. Insyaallah. Siap yang mulia. Kami juga Pengadilan Agama Mentok siap mendukung semua program kerja yang mulia. Insyaallah kita juga berjuang untuk istilahnya bukan kancah Babel saja. Mudah-mudahan kita bisa meraih juga prestasi di kancah nasional. Ya Babel juga Mentok juga sejarahnya pernah mendapatkan gugatan sederhana. Tahun 2022. 2022 apa 2023 kayak seperti itu. Kemudian juga kita pernah dapat eksekusi juga yang mulia. Ya di sini juga. Karena memang bisa ya walaupun kita baru sedikit Pak Mentok insya Allah, tapi kami ke depan insya Allah kami udah komitmen untuk membantu untuk Pak Babel. Jadi yang mulia, yang mulia kan sampai ke sini nih ke Mentok. Tadi bicara yang mulia tadi ada aura-aura Pak Mentok segala macam. Secara keseluruhan yang mulia, PA Mentok kami mohon masukan segala macam untuk perbaikan ke depan, terutama target kami sama yang mulia WBK di 2025. Kalau targetnya insya Allah di tahun 2025 nanti masuk di dalam penilaian BPK dan insya Allah 2025 mendapatkan atau meraih BPK itu. Itu satu. Kemudian terus berprestasi dalam kebijakan dari Badilak. Semua kebijakan Badilak terus kita kawal untuk kita meningkatkan prestasi dan mengawal kebijakan Badilak ini kita respon yang sebaik-baiknya dan kemudian kita dapat berprestasi di dalam kebijakan tersebut. Salah satunya diantaranya adalah optimalisasi ekor
termasuk kemudian pengunggahan dokumen rekod ya. Itu alhamdulillah ini sudah 100% kalau saya lihat di ini. Yang hal-hal yang masih rendah mudah-mudahan bisa dikawal oleh Pak Panitra, Pak Sekretaris, terutama ini Pak Wakil sama Pak Ketua. Saya yakin di bawah pimpinan Pak Ketua yang masih muda, kemudian visioner saya lihat ini, dan kreatif dan inovatif ya. Saya lihat ini. Mudah-mudahan PH Mentok bisa mencapai impian-impiannya. Amin. Dan impian dari PH Mentok juga salah satu impian dari PT Ababel. Siap yang mulia. Kami sekali lagi komitmen yang mulia. Insya Allah kami mendukung program kerja baik dari Badila, kemudian apalagi PT Ababel yang mulia. Ini 2 pertanyaan terakhir yang mulia. Ya. Enak nggak jadi hakim yang mulia? Ya, sesuai dengan niat awal kita. Gitu. Nah, kalau niat awal kita menjadi hakim ingin memberikan hal yang terbaik kaitannya dengan keadilan kepada masyarakat, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, insya Allah kita bisa menikmati. Tapi kalau dari awal niat kita tidak seperti itu, maka tentu ada hal yang tidak kepuasan pasti ada. Karena mungkin gini ya mulia, kita hakim ini kan nomaden yang mulia kan, sampai pensiun. Yang mulia juga sampai di karir seperti ini juga, sampai detik ini juga belum di tanah kelahiran kan yang mulia, istilahnya kan ke Indonesia Timur pernah yang mulia, kemudian di Sumatera juga lama 16 tahun 17 tahun segala macam. Ini kan bagi orang luar ngelihatnya kan hanya hakimnya saja. Proses menjalani bahwa berpindah-pindah segala macam ini yang kata saya enak nggak sih jadi hakim gitu istilahnya dari sisi yang mulia kan seperti itu. Jadi kembali ke seperti tadi. Jadi saya selalu mengingat pesan dari Pak Prof Manan. Dimanapun Anda ditugaskan, satu, bekerja dengan etikat baik, kemudian hindari fitnah uang, fitnah wanita, dan kemudian taat atau patuh terhadap aturan. Jadi kalau itu sudah kita tanamkan di dalam diri kita, dan kemudian sesuai dengan pilihan kita, sebenarnya jadi hakim ini kan pilihan. Kalau kita sudah memilih jadi hakim, maka konsekuensinya ya seperti tadi, berpindah dari tempat ke tempat, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dimanapun kita ditugaskan. Nikmati, jalani, dan ikhlas. Insya Allah semua yang kita laksanakan di samping mendapatkan nilai duniawi, insya Allah dengan niat ikhlas kita menjalankan syariat Islam, ya kan? Karena hukum-hukum yang kita terapkan adalah hukum Islam, maka kita insya Allah juga mendapatkan nilai ukhrawi di hadapan Allah. Itu harapan kita. Masya Allah. Sehingga kita tetap nyaman saja dimanapun. Berarti nikmati prosesnya, cintai pekerjaannya ya. Yakin kita bahagia dengan pekerjaan, walaupun kita pindah-pindah ya. Terakhir ya mulia. Pesannya untuk kami khususnya PH Mentok dan satker-satker kita di PT Ababel ini yang mulia. Satu, terus berinovasi, inovasi tanpa henti, kreasi tanpa lelah, bekerja dengan ikhlas, dengan keras, kemudian tuntas dan ikhlas. Kemudian kita menjalankan sesuatu yang terbaik, jangan biasa-biasa saja, tapi yang terbaik, dan itu hadirkan di dalam diri kita. Insya Allah kita mendapatkan kepuasan dengan apa yang kita kerjakan. Bahagiakan masyarakat yang memerlukan pelayanan dari kita. Membahagiakan masyarakat itulah kepuasan dari diri kita. Kita mendapatkan kebahagiaan dalam batin kita ketika sudah kita memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kalau itu sudah ada di dalam pikiran kita dan hati kita seperti itu, maka insya Allah apa yang kita kerjakan itu
membuahkan suatu kenikmatan. Amin. Itu Berger. Dan saya rasa mudah-mudahan semua pegawai yang ada di sini, mulai dari Pak Ketua, Ibu Wakil, seluruhnya, ya, saya doakan semuanya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya mulia. Kemudian kembali lagi terus berinovasi, terus kreasi, macam ini saya lihat sudah banyak kreativitas inovasi yang Ibu dilahirkan. Sebelum saya datang kedua kali di sini, perubahan sudah nampak di PA Mentok ini. Nah, kemudian kejar prestasi. Siap. Ya, apa yang sudah menjadi keinginan kita, mimpi-mimpi kita tuangkan di dalam rencana kegiatan, dan kemudian kita laksanakan, dan hasilnya baru kita nikmati. Selesai itu. Siap. Terima kasih yang mulia. Fatwa sungguh bermanfaat. Jangan bagi kami juga ke depan yang mulia. Bukan fatwa, tetapi ini hanya berdasar pengalaman yang sudah kami. Iya, memang. Kami bisa belajar dari situ tadi yang mulia. Terima kasih yang mulia supportnya. Kami mohon bimbingannya terus yang mulia, khususnya PA Mentok. Insya Allah harapan yang mulia terus berkreasi, berinovasi. Ini semua yang mulia lihat segala macam ini semua hasil karya besar seluruh pegawai PA Mentok. Jadi bukan hanya satu orang, tapi memang ini karya besar. Karena saya yakin di sini yang mulia, karena masih muda-muda segala macam, walaupun kuantitas mungkin kami kurang, tetapi secara kualitas saya yakinkan bahwa PA Mentok mampu untuk bicara lebih baik lagi kapan. Tentu di bawah bimbingan yang mulia. Ini yang mulia sebenarnya banyak hal yang mau saya kulik yang mulia, tapi karena memang waktu yang mulia yang sangat terbatas sekali, mudah-mudahan nanti ada sesi kedua yang mulia yang kita bicara mungkin lebih serius lagi gitu. Ini hanya sebatas pengalaman pembuka saja yang mulia. Ibaratnya hanya pemantik opening saja yang mulia. Nanti mudah-mudahan yang mulia berkenan satu saat kita bicara lebih serius lagi tentang ya dunia peradilan kita. Demikian Pak Marian, sungguh satu waktu yang berharga bagi kami. Bisa menimba ilmu, bisa menimba pengalaman dari orang tua kita yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Dari podcast ini kita banyak belajar bahwa pengalaman hidup berbicara banyak, apalagi di dunia peradilan, terutama bagi kawan-kawan hakim, bagaimana beliau bertahan 35 tahun berpindah-pindah segala macamnya, tapi tetap dengan dukungan seorang istri mendukung beliau, maka beliau sampai pada karir saat ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Kita doakan semoga yang mulia tetap sehat, bisa menjalankan program kerja dengan baik, dan PTA Babel dan di bawah satkernya bisa meraih WBK ke depannya. Dan terakhir, mohon like, comment, subscribe ya PA Mentok ke depannya mumpung masih gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia.